libur gitu ya, izin tidak masuk bekerja karena ada kegiatan keagamaan tertentu lah, saling bertoleransi. Nah, misalkan pada saat Idul Fitri, biasanya pada saat Idul Fitri kalau kita sholat Id ya, sholat Idul Fitri di lapangan kan biasanya ada polisi-polisi yang jaga. Itu rata-rata polisi-polisi yang jaga pasti dari agama lain ya, misalkan dari agama Hindu gitu ya. Kemudian nanti sebaliknya ketika acara nyepi dan segala macamnya, kita dari umat Islam biasanya polisi-polisi yang beragama Islam yang bergantian berjaga pada saat itu. Begitu pun pada saat Natal nanti misalkan. Jadi toleransi dalam beragama seperti itu ya. Termasuk dalam sebuah perusahaan juga seperti itu. Jadi kalau hari-hari besar keagamaan kita saling menghormati lah antar keyakinan yang berbeda gitu ya. Baik, selanjutnya kita mulai masuk kepada pokok pembahasan tentang etika dalam bisnis Islam. Sebelumnya Bapak sudah pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa etika dalam Islam itu biasa disebut dengan istilah akhlak ya. Akhlak sendiri ini pun terbagi menjadi dua. Tentu ini semua orang sudah tahu ya, itu ada akhlak mulia, akhlak terpuji, dan akhlak yang tercela, kira-kira seperti itu ya. Nah, akhlak yang mulia ini sendiri itu memiliki beberapa komponen ya, atau beberapa unsur ya. Yang pertama adalah tentang keilmuan. Jadi salah satu ciri atau unsur di dalam akhlak yang terpuji, akhlak mulia tersebut adalah adanya keilmuan ya. Keilmuan ini maksudnya adalah pengetahuan tentang berbagai macam hal. Jadi dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya. Atau kalau dalam dunia psikologi disebut sebagai IQ ya, intelijensinya dia lah kurang lebih ya, kepintarannya dia, keluasan wawasannya dia akan suatu ilmu pengetahuan ya. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana seseorang tersebut bisa menjaga amarahnya ya. Jadi amarahnya tersebut tunduk atau terdidik oleh akalnya ya. Jadi maksudnya adalah orang yang tersebut bisa menjaga sisi emosionalnya dia tidak kemudian lantas suka marah-marah dan segala macamnya ya. Atau kalau dalam dunia psikologi, dalam dunia manajemen sumber daya manusia biasa disebut sebagai EQ ya, atau emotional question ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang nafsu ya, nafsu bagaimana dia bisa jadi dia tidak mengikuti nafsunya, tetapi nafsunya tersebut terdidik oleh akalnya dia ya, atau biasa disebut sebagai spiritual question ya. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan ya, keseimbangan di antara ketiga hal tadi. Maksudnya adalah di satu sisi dia pintar, IQ-nya tinggi, kemudian di sisi yang bersamaan juga dia pandai mengatur emosionalnya, di sisi yang bersamaan juga spiritualnya. Jangan sampai ada yang tidak seimbang ya, ketika ilmunya tinggi tetapi nafsunya tidak bisa dikontrol ya. Dia pandai akuntansi, pandai hitung-hitungan pajak, tetapi nafsu akan hartanya tinggi sehingga berujung pada korupsi nanti ya, seperti Gayus Tambunan itu ya. Itu pinter banget di bidang perpajakan tapi pada akhirnya malah korupsi gitu ya. Nah, keempat aspek atau unsur tadi itu akan melahirkan sifat-sifat yang terpuji ya. Seperti yang pertama adalah sidik ya, atau jujur ya. Jujur dalam berbicara ya, maupun jujur dalam bertindak ya. Kalau dalam level sebuah perusahaan, jujur ini bisa dikaitkan dengan bagaimana sebuah perusahaan tersebut memproduksi barang-barangnya ya. Jadi barang-barang yang diproduksi memang sesuai dengan kualitas yang ada ya. Kalau memang itu kualitas original yang dikatakan lah ya, dikatakan bahwa memang benar itu kualitasnya original. Itu jangan barang KW tapi dibilang ori gitu ya, itu kan tidak jujur ya. Kemudian dalam hal kuantitas, kalau emang dijual 1 kilo ya maka memang beratnya benar-benar 1 kilo ya, jangan sampai kurang daripada itu gitu. Kemudian dari sisi bahan yang digunakan ya, kemarin kita sudah bahas tentang kehalalan satu produk ya, termasuk dengan seperti itu ya. Kalau memang sudah mencantumkan bahwa produk kita ini halal, maka yang memang benar harus halal gitu ya, tidak berdusta kemudian ya. Kemudian melahirkan sifat amanah, atau amanah ini bukan nama toko ya tapi amanah dalam artian bisa dipercaya ya, atau
atau bahasa manajemennya itu kredibel ya. Jadi memang kredibilitasnya akan kita bahas lebih lengkap nanti di pembahasan berikutnya ya, di bab berikutnya tentu khusus tentang kredibilitas ya. Nah, jadi kredibilitas atau kepercayaan ini memang penting banget ya di dalam sebuah perusahaan ya, karena dia bisa menjamin bahwa misalkan rahasia perusahaan bisa terjaga gitu ya, karena biasanya setiap perusahaan tuh pasti memiliki rahasia perusahaan ya. Rahasia perusahaan ini bukan berarti satu aib atau satu yang buruk yang harus nggak boleh orang lain tahu, nggak ya. Maksudnya rahasia perusahaannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan misalkan ya, kalau itu sebuah perusahaan makanan terkait dengan resep masakannya. Biasanya resep masakan ini dirahasiakan oleh perusahaan tersebut yang memang diamanahkan kepada setiap karyawan yang ada di sana untuk benar-benar menjaga resep ini agar perusahaan kita tetap terus dapat memproduksi makanan dengan resep ini gitu, agar tidak sampai ada orang lain yang kemudian meniru menjadi pesaing kita dan seterusnya ya. Tapi termasuk kalau di bidang dulu Bapak di bidang konstruksi pembuatan beton itu memang ada formula khususnya ya, ketika mau bikin beton itu campuran semennya berapa ember, kemudian airnya, kemudian pasirnya, pasir jenis tertentu ya. Jadi ternyata pasir itu banyak jenisnya ya, berdasarkan kadar lumpurnya. Kemudian ada pasir abu batu namanya, jadi dari batu yang sudah dijadikan abu. Izin Pak, tempat cari tethering diambil HP-nya. Ya Allah. Resep-resep rahasia, formula rahasia seperti itu tentu tidak boleh dibocorkan kepada pesaing atau kepada orang lain yang memang menjadi rahasia perusahaan. Nah ini Tethering. karyawan di sana, kecuali kalau kita sudah keluar dari sana ya mungkin berbeda ceritanya ya. Kemudian termasuk kredibilitas ini juga sering diuji khususnya pada sisi karyawan ketika dia dihadapkan dengan yang namanya duit ya. Ini memang bahaya sekali yang namanya duit ini, karena begini ya, kalau dari pengalaman Bapak selama ini ya, kalau kalian mau melihat karakter asli seseorang itu seperti apa, maka coba tes dia dengan duit ya, coba tes dia dengan uang ya. Kalau emang dia tergoda dengan uang tersebut ya, maka sudah tidak kredibel, sudah orang tersebut tidak bisa dipercaya lagi ya. Kredibilitasnya juga menjadi salah satu unsur ya ketika nanti mau ada promosi jabatan. Jadi promosi itu sendiri, ingat ya, promosi itu sendiri ada dua termnya, ada dua artinya. Promosi dalam bidang manajemen pemasaran itu maksudnya adalah pengiklanan, kemudian promosi dalam bidang manajemen sumber daya manusia itu maksudnya adalah naik jabatan. Nah, proses naik jabatan ini salah satu syaratnya adalah kredibilitas ini. Jadi seseorang karyawan yang ingin dinaikkan jabatannya oleh direkturnya ya, oleh pimpinan perusahaannya, maka akan dilihat kredibilitasnya, akan dilihat track recordnya, rekam jejaknya kurang lebih selama 5 tahun terakhir katakan. Apakah selama 5 tahun terakhir ini dia pernah melakukan korupsi, dia pernah berlaku dusta, dia pernah dipercaya memegang uang ternyata tidak amanah, uangnya malah tidak karuan entah kemana. Nah itu menjadi bahan pertimbangan ya. Kalau memang orang tersebut track recordnya, rekam jejaknya banyak kasusnya, banyak masalah segala macam, maka besar kemungkinan dia akan sulit untuk bisa naik jabatannya. Tapi sebaliknya, kalau orang tersebut kredibilitasnya baik, track recordnya baik, nggak pernah ada kasus yang aneh-aneh, ketika dia dipercaya megang uang dia bisa amanah, nah itu besar kemungkinan dia akan lebih mudah untuk bisa naik jabatan lebih cepat ya. Itu pentingnya kredibilitas dalam sebuah perusahaan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fatona atau cerdas ya. Cerdas di sini memang dituntut setiap karyawan tuh memiliki kecerdasan tadi, memiliki IQ yang tinggi tadi ya, termasuk perusahaan itu sendiri secara keseluruhan, juga para pimpinannya harus memiliki kecerdasan ya. Nah, kecerdasan ini khususnya adalah tentunya dalam bidang manajemen perusahaannya itu sendiri ya. Bagaimana kecerdasan seseorang untuk dapat mengelola sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut bisa mencapai efektivitas dan efisiensinya. Efektivitas maksudnya adalah tujuan perusahaannya tercapai, yaitu keuntungan
atau laba perusahaannya katakan di tahun tersebut tercapai dengan baik, dan kemudian juga efisiensinya. Efisiensi itu maksudnya adalah dia bisa mencapai laba tertentu dengan biaya yang minimum, ya, atau bahasa sederhananya hemat gitu ya. Jadi termasuk dalam Islam juga kan diajarkan untuk kita tidak mubazir ya, tidak menyia-nyiakan atau tidak mubazir lah ya. Artinya kita harus bisa memanfaatkan segala sesuatu dengan baik agar hemat ya, efisien gitu ya. Kita bisa katakan kita bisa memproduksi barang dengan lebih banyak, lebih cepat, tetapi menggunakan mesin yang daya listriknya lebih rendah, katakan lebih hemat energi. Atau kita menggunakan lampu penerangan yang LED gitu ya kan, tuh terangnya sama bahkan lebih terang tetapi lebih hemat listrik ya. Kita kira seperti itu untuk efisiensinya ya. Jadi kecerdasan di dalam mengelola sebuah perusahaan. Kemudian tablik ya, yang artinya menyampaikan ya, ini kaitan erat kaitannya dengan bagaimana jiwa kepemimpinan seseorang ya. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, nanti dia menyampaikan banyak informasi seperti itu ya. Jadi bagaimana seorang pimpinan dapat memimpin para bawahannya gitu ya, bagaimana seorang pemimpin itu dapat mengelola perusahaannya agar perusahaannya ini tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak sekitarnya gitu ya. Produksi mesinnya, kemudian pembuangan limbahnya tidak mencemari lingkungan, suara bising mesinnya tidak mengganggu masyarakat yang ada di sekitar, dan lain sebagainya ya. Kemudian kebalikan daripada akhlak yang terpuji tadi yaitu adalah akhlak yang tercela ya. Ini kebalikan daripada yang sudah kita sebutkan tadi. Seperti kalau yang tadi berilmu, maka ini tidak berilmu ya, atau bodoh gitu ya. Kemudian amarah ya, tidak mampu mengontrol amarahnya. Kemudian nafsunya dia tidak mampu kendalikan ya, nafsu akan harta, nafsu akan kedudukan, tahta gitu ya, dan bahkan wanita mungkin ya. Jadi harta, tahta, wanita. Kalau mahasiswa kuota ya. Kemudian dia tidak mampu menyeimbangkan antara kesemuanya ya, atau bahasa agamanya disebut dengan aniaya gitu ya. Nah, konsep keempat unsur tadi itu nanti bisa melahirkan sifat-sifat yang tercela ya, sifat-sifat yang kebalikan dari tadi itu, seperti ada sifat dusta, kemudian ada sifat hianat ya, ada sifat ingkar janji ya, ciri-ciri orang munafik lah ya. Kalau berkata dia bohong, berjanji dia dusta, kemudian diberikan amanah malah dia berkhianat ya. Nauzubillah min dzalik ya, semoga kita tidak seperti itu ya. Nah, kalau kita coba kaji dari sudut pandang psikologi ya, dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia, bahwasanya perilaku-perilaku tercela itu di dalam manajemen sumber daya manusia itu dianggap sebagai apa ya, psychological disorder ya. Jadi merupakan kelainan ya. Kenapa dianggap kelainan ya? Karena manajemen sumber daya manusia itu mempelajari manusia sejak zaman dahulu ya, bagaimana mengelola seorang manusia gitu ya, bahwa pada dasarnya manusia itu secara nalurinya akan berbuat baik, itu secara nalurinya ya. Yang kemudian kalau seseorang tersebut tidak berbuat baik ya gitu, atau berbuat yang tercela gitu ya, maka itu dianggap menyimpang dari nalurinya, menyimpang dari kodrat alaminya sebagai manusia. Nah, penyimpangan ini banyak jenisnya ya kalau di manajemen SDM tadi itu ya, seperti misalkan ada paranoid ya, istilahnya paranoid ini orang yang selalu curigaan ya, sama orang itu curigaan aja, bawaannya tuh suuzon gitu aja ya, berprasangka buruk saja bawaannya ya. Kemudian borderline ini cenderung sering melampaui batas amarahnya gitu ya, emosional ya, dia tidak bisa mengontrol emosinya ya. Kemudian antisosial ini orang-orang yang tidak memperdulikan apa kata orang-orang sekitar gitu ya, cenderung dia melanggar aturan dan gak peduli orang mau ngomong apa gitu ya. Nah, ini beberapa contoh yang menunjukkan bahwa perilaku tercela tersebut dalam sudut pandang manajemen sumber daya manusia dianggap sebagai disorder ya, atau penyimpangan, kurang lebih seperti itu ya.
Nah, beberapa perbuatan-perbuatan tercela ini ternyata secara ilmiah, secara saintifik itu bisa dideteksi ya melalui yang namanya tes kejiwaan ya, atau tes kesehatan rohani ya. Ini biasanya ada di rumah sakit jiwa. Bapak sendiri sudah beberapa kali ya pernah ikut tes kesehatan rohani ini, pernah dites lah kejiwaannya gitu ya, nih orang gila apa enggak gitu. Jadi biasanya kalau setiap ini ya ada seleksi pegawai, termasuk ketika Bapak pertama kali dulu melamar jadi dosen, itu salah satu persyaratannya adalah harus melengkapi yang namanya surat keterangan sehat jasmani, itu dari rumah sakit umum ya, rumah sakit pada umumnya lah ya. Kemudian ada surat kesehatan rohani. Nah, yang rohani ini harus dari rumah sakit jiwa. Nanti di sana kita dikasih sejumlah soal yang harus kita isi ya. Jadi soal-soal tuh pilihan-pilihan ya. Anda orangnya katakan pemarah, setuju tidak setuju gitu. Itu kuesioner seperti itu tuh ada kurang lebih 500 soal mungkin yang harus kita jawab ya. Kemudian nanti dari sana itu bisa terdeteksi kita tuh orangnya seperti apa ya, apakah ada kecenderungan kita mengalami disorder tadi, penyimpangan. Oh, ini orangnya cenderung pemarah karena mengalami stres dan seterusnya ya. Dan alhamdulillah hasil kemarin memang cukup baik lah, walaupun ada beberapa tingkat stres dalam bekerja yang waktu bapak melamar dosen dulu ya. Itu wajar ya, setiap orang bekerja itu pasti mengalami stres ya, asal stresnya tersebut tidak berlebihan kemudian jadi orang stres gitu ya, enggak ya. Asal stresnya tersebut tidak berlebihan dan masih bisa dikontrol, itu masih wajar gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang nama baik sebuah perusahaan ya. Nah, dari akhlak tadi yang kita sudah bicarakan, ketika itu benar-benar dijalankan, maka dia akan berujung kepada yang namanya citra ya, atau nama baik sebuah perusahaan. Nah, nama baik sebuah perusahaan ini kalau kita jabarkan tentu akan menjadi atau terbagi ke dalam nama baik di masing-masing karyawannya sendiri dulu. Jadi karyawan masing-masing karyawan yang ada tersebut memiliki citra atau memiliki nama baik gitu ya. Persepsi publik, persepsi masyarakat terhadap karyawan-karyawan yang ada di satu perusahaan itu baik gitu ya. Jadi bagaimana setiap karyawan yang ada itu memang benar-benar menjaga akhlaknya dia, menjaga kode etiknya dia gitu ya. Jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela tadi, karena perbuatan-perbuatan yang tercela tadi tentu akan berujung kepada nama buruk karyawan tersebut ya, yang ujung-ujungnya nanti juga akan berimbas atau berakibat pada nama buruk perusahaan tersebut gitu ya. Misalkan karyawan jangan sampai suka berbohong ya, ketika ditanya apa sudah selesai nggak pekerjaannya, oh iya pak sudah pak, ini sebentar lagi pak saya akan sampaikan ke bapak, saya akan berikan laporannya. Ternyata sudah berapa lama ditanya lagi, gimana kok belum disampaikan laporannya? Iya pak, ini sebentar lagi selesai, berarti belum selesai gitu. Nah, itu sudah bohong gitu ya. Sehingga kemudian di lain waktu ketika ditanya pekerjaannya sudah selesai atau belum, akan diminta mana pekerjaannya, apakah benar-benar sudah selesai atau belum gitu ya. Karena biasanya ketika orang sekali berbohong ya, itu akan selalu diingat ya, baik oleh rekan kerjanya maupun atasannya ya. Nah, ketika ada muncul kesempatan di lain kali, maka akan teringat kembali, oh kemarin orang ini sudah pernah berbohong ya, maka besar kemungkinan dia akan berbohong lagi gitu ya, sehingga kemudian tidak dipercaya, tidak mendapatkan kredibilitas oleh rekan-rekan kerjanya ya. Sama halnya kayak film Upin Ipin lah ya. Film Upin Ipin itu kan ada yang yang tentang serigala itu ya, tolong ada serigala gitu. Satu kali dia datang ternyata tidak ada serigalanya, dua kali datang nggak ada serigalanya, ketiga kalinya beneran serigalanya datang, dia minta tolong malah nggak ditolongin gitu ya. Jadi orang yang berbohong itu sekali berbohong, kemudian dua kali berbohong, tiga kali sudah nggak dapat kepercayaan lagi ya, kredibilitasnya sudah hilang, nama baiknya sudah mulai tercemar lah gitu ya, sudah nama buruk jadinya, bukan nama baik ya.
Kemudian termasuk amanah ya, amanah ketika orang diberikan kepercayaan, katakan di bagian keuangan, dipercaya megang kunci brankas gitu ya. Ketika satu saat dia diberikan kepercayaan megang kunci brankas, kemudian dia berkhianat, katakan barang-barangnya banyak yang hilang dan segala macam, maka besok-besok sudah nggak dipercaya lagi untuk memegang kunci brankas tersebut ya. Bapak sendiri dulu punya pengalaman ya, ketika Bapak jadi bendahara, Bapak sendiri yang memegang kunci brankas perusahaan itu ya. Jadi semua kekayaan perusahaan itu ada di dalam brankas itu, baik uang tunainya, kemudian surat-surat berharga, BPKB motor atau BPKB motor motor kantor, BPKB mobil dan lain sebagainya, itu ada semua ya. Kalau seandainya Bapak hilaf mungkin waktu itu ya, ada setan lewat, mungkin sudah Bapak bawa lari harta-harta itu ya. Mungkin Bapak ndak di sini sekarang ya, mungkin sudah diurusan di pihak berwajib gitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak masih punya keimanan lah, kejujuran untuk menjaga amanah tersebut ya. Nah, kira-kira seperti itu tentang menjaga amanah ya. Nah, kemudian dari karyawan yang baik tersebut ya, karyawan yang jujur. Nah, ini kan ketika seluruh karyawan yang ada di setiap perusahaan tersebut berlaku jujur, maka ini akan membentuk citra perusahaan secara keseluruhan. Orang-orang akan menganggap bahwa perusahaan ini memang jujur. Jadi kalau dia mau berbisnis dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan ini, itu perusahaan yang terpercaya lah, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga tercermin dia nama baik perusahaan tersebut dalam setiap produk yang dihasilkan. Jadi orang mau belanja, membeli produknya tuh yakin ya, karena perusahaan tersebut sudah memiliki nama baik lah kira-kira dalam hal memproduksi barang, dalam hal pelayanan ya. Bagaimana setiap produk yang diberikan itu memang benar-benar produk yang berkualitas ya, metode pembayarannya memang benar-benar jujur gitu ya. Karena dalam Islam sendiri kan memang kita diwajibkan ya untuk menjaga nama baik kita ya, menjaga nama baik keluarga. Jangan sampai orang mempersepsikan kita ini orang yang buruk ya, orang yang suka mabuk-mabukan, katakan itu, jangan sampai ya. Jadi bagaimana kita benar-benar menjaga diri kita secara baik sehingga persepsi orang terhadap kita juga menjadi baik gitu ya. Termasuk dalam hal ini, dalam hal lingkup perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan bisa menjaga nama baiknya sehingga persepsi di masyarakat tentang satu perusahaan tersebut adalah baik gitu ya. Kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya di dalam mengelola etika bisnis dalam Islam, khususnya dalam lingkup perusahaan ini, adalah adanya yang namanya spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan ini sederhananya adalah bahwa setiap pekerjaan itu dikerjakan oleh ahlinya di bidangnya. Kan ada hadisnya juga ya, kalau kita menyerahkan satu pekerjaan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, dari prinsip ini kemudian muncul konsep spesialisasi pekerjaan, bahwa setiap pekerjaan itu memang sebaiknya diserahkan kepada ahlinya. Kalau katakan bagian akuntansi, ya memang harus sarjana akuntansi, orang yang memang mengerti tentang bidang akuntansi, orang yang profesinya memang di bagian akuntan gitu ya. Jadi profesi ini terbentuk atas yang pertama pendidikannya, memang pendidikan akuntansi, kemudian pengalamannya ya, pernah bekerja, memiliki pengalaman dalam hal bidang akuntansi, sehingga kemudian orang ini dikatakan orang yang profesional ya. Jadi orang yang profesional itu adalah orang yang bekerja sesuai dengan profesinya, sesuai dengan keahliannya ya. Nah, orang-orang yang profesional seperti ini memiliki standar khusus ya dalam hal bidang profesinya dia tersebut ya. Jadi katakan akuntansi tadi memang memiliki standar akuntansi khusus yang akan dia jalani ketika bekerja nanti. Nah, ini memastikan bahwa setiap pekerjaan tersebut berjalan sebagaimana mestinya ya. Bahkan profesi-profesi seperti ini memiliki asosiasi atau perkumpulannya ya. Misalkan tadi akuntan itu memiliki perkumpulannya sendiri. Kemudian ahli manajemen dakwah kan juga ada perkumpulannya ya, PAMDI namanya, Persatuan Ahli Manajemen Dakwah Indonesia kalau nggak salah ya. Kemudian ada IDPMI, Ikatan Dosen Pasar Modal Indonesia, dan lain sebagainya. Intinya di masing-masing profesi itu biasanya memiliki asosiasi atau perkumpulannya ya. Nah, di perkumpulan inilah memastikan bahwa setiap kode etik atau standar-standar tertentu itu terjalankan
oleh para ininya ya, para pelakunya yang bergerak di bidang tertentu tersebut ya. Nah, namun pada kenyataannya seringkali kita jumpai di beberapa perusahaan gitu ya, bahwasanya banyak orang yang tidak bekerja pada bidangnya gitu ya. Bukan orang akuntansi kok ia disuruh kerja di bagian keuangan gitu ya. Sehingga ya benar saja tinggal tunggu kehancuran gitu ya. Orang tersebut tidak memahami bagaimana menjadi seorang manajer, kok ia malah ditempatkan jadi seorang manajer gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan kok tampaknya ada gap ya, ada jarak, ada perbedaan antara teori. Kalau teori mengatakan kan tadi bahwa orang tersebut harus bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, tapi pada kenyataannya kok banyak ya orang yang bekerja tidak pada bidang keahliannya gitu ya. Sarjana kehutanan misalkan kok tiba-tiba jadi bagian customer service gitu kan, nggak nyambung banget gitu ya. Karena orang kehutanan yang mungkin di bagian produksi yang kaitan dengan hutan tertentu, mungkin produksi kayu, mebel dan segala macamnya misalkan seperti itu ya. Nah, dari analisis yang Bapak lakukan selama ini berdasarkan teori yang ada dan pengalaman Bapak dalam bekerja, setidaknya ada 3 hal yang bisa menyebabkan kenapa hal tersebut terjadi. Kenapa kok orang-orang bekerja tidak pada bidang keahliannya ya. Yang pertama adalah karena keterbatasan modal. Jadi banyak perusahaan yang mempekerjakan orang bukan pada ahlinya karena memang modalnya masih terbatas ya. Kenapa? Karena ketika seseorang dipekerjakan oleh perusahaan yang memang ahli di bidangnya, katakan dia teknisi mesin yang khusus gitu ya, memang ahli di bidangnya, ketika dia mempekerjakan itu maka biasanya gajinya lebih tinggi. Kenapa? Karena orang tersebut memiliki keahlian khusus. Jadi perusahaan membayar lebih karena orang tersebut pun memiliki keahlian yang lebih yang tidak dimiliki oleh karyawan pada umumnya ya. Nah, dalam hal ini perusahaannya mungkin masih baru berdiri sehingga belum memiliki cukup modal untuk bisa menggaji karyawan yang ahli atau profesional di bidangnya, sehingga ya udah untuk sementara nggak apa-apa deh orang yang bukan ahlinya kerja di sini dulu, sembari nanti perusahaan kalau sudah semakin maju baru bisa merekrut karyawan yang memang khusus di bidangnya. Kemudian yang kedua adalah karena memang tidak adanya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang tersebut yang ada di daerah sekitaran sana. Contohnya kayak Bapak dulu di perusahaan itu memproduksi paving block ya. Paving block itu kayak yang di parkiran mall itu ya. Jadi paving block itu diproduksi menggunakan satu jenis mesinnya besar banget ya, mungkin ada satu ruangan ini mesinnya ya. Mesin itu nanti dimasukin semen, dimasukin pasir, diolah langsung keluar paving block gitu ya, saking canggihnya lah kira-kira seperti itu. Nah, satu saat mesin ini rusak ya, error gitu, ada trouble ya. Kemudian dipanggil teknisi yang ada di perusahaan tersebut, nggak bisa memperbaiki itu ya, karena butuh keahlian khusus memang ya terhadap mesin dengan spesifikasi khusus seperti itu ya. Sehingga mau nggak mau akhirnya kita mendatangkan teknisi langsung dari Surabaya ya, dari pabrik mesin itu langsung yang kemudian datang barulah bisa memperbaiki tersebut. Nah, ini menggambarkan bahwa boleh jadi ketika perusahaan ingin mempekerjakan seseorang pada bidangnya, memang belum ada orang yang bisa memenuhi kriteria tersebut yang ada di daerah tersebut ya. Sehingga mau tidak mau ya udah deh, orang yang sekedar ngerti mesin walaupun nggak ngerti amat gitu ya, amat aja nggak ngerti gitu ya, itu nggak apa-apa ditempatkan di sana dulu, sembari nanti kalau memang sudah ada orang yang ahli di bidangnya dan ada di sekitar wilayah tersebut dapat dipekerjakan ya. Kemudian alasan yang ketiga adalah alasan yang tidak baik ya, alasan yang masuk ke dalam akhlak yang tercela, yaitu alasan yang tidak bisa dimaafkan kurang lebih ya, yaitu adalah karena adanya praktik nepotisme ya. Nepotisme ini adalah mempekerjakan orang berdasarkan hubungan kekerabatan atau hubungan kedekatan keluarga lah gitu ya. Mentang-mentang ini anak saya, ya udah
kamu langsung jadi manajer gitu, padahal anaknya belum paham benar bagaimana jadi manajer ya. Mentang-mentang ini istri saya, ya udah saya pekerjakan jadi bendahara gitu, padahal nggak punya basic pengetahuan tentang keuangan ya, sehingga kemudian bekerja tidak atau bukan pada ahlinya gitu ya. Nah tentu saja ini tidak seharusnya terjadi gitu ya. Kalaupun memang dia mempekerjakan keluarganya gitu ya, sebenarnya sah-sah saja sih, boleh-boleh saja ya, tetapi dengan catatan bahwa keluarganya tersebut memang memiliki profesionalitas di bidangnya gitu ya. Nggak apa-apa kita mempekerjakan anak kita, mempekerjakan keluarga kita, asalkan memang dia mampu di bidangnya, dia memang profesional bekerja di bidangnya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dia tidak bisa kerja, itu yang akan menjadi permasalahan tadi ya. Jadi ini menggambarkan bahwa tentang spesialisasi pekerjaan ya, pada kasus-kasus tertentu memang boleh jadi ada karyawan yang bekerja tidak pada bidangnya ya, sehingga diharapkan memang dalam setiap perusahaan orang-orang yang bekerja di sana memang orang-orang yang memang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Tentu saja keahlian ini idealnya harus diimbangi dengan moralitas yang tinggi juga ya. Jadi selain dia ahli di bidangnya, ahli bidang keuangan, juga harus memiliki kejujuran yang tinggi ya. Jangan sampai dia ahli bidang keuangan tapi orangnya nggak jujur ya, nanti duit perusahaan bisa habis dikorupsi sama dia ya. Jadi antara ilmu dunia dengan ilmu agamanya tuh seimbang lah ya, seperti UIN ya. UIN ini kan memang Universitas Islam Negeri ya, ini memang diharapkan bisa menciptakan lulusan-lulusan yang mempunyai kedua ilmu tadi, antara ilmu dunianya dia ada, misalkan di jurusan manajemen dakwah, dia punya keilmuan di bidang manajemen, tetapi kemudian moralitasnya, ilmu agamanya juga baik ya, di satu sisi dia bisa berdakwah dan seterusnya, kira-kira seperti itu ya. Nah di pekan berikutnya kita akan lebih banyak membahas lagi, lebih dalam membahas lagi tentang yang namanya kredibilitas ya. Seperti apa kredibilitas itu, bagaimana membangunnya, bagaimana menjadi orang yang kredibel sehingga dapat dipercaya, lebih cepat naik jabatan. Nah gitu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Demikianlah penyampaian materi dari Bapak. Sekarang kita akan buka diskusi tanya jawabnya. Disilahkan bagi yang ingin bertanya. Izin Pak bertanya. Silahkan, Uswatun. Tadi kan kita berbicara spesialisasi, itu salah satu perusahaan percetakan, mereka memperkerjakan keluarga dari setiap bagian-bagiannya itu, semuanya ada ikatan kekeluargaannya gitu Pak. Hanya saja yang bagian desainernya saja itu yang diambil memang dari lulusan desainer gitu Pak. Nah, apakah di suatu perusahaan itu memang tidak ada etika bisnis Islamnya, atau memang bagaimana Pak ketika mempekerjakan keluarga di suatu perusahaan tersebut? Sekian Pak. Oke, baik. Baik, jadi nepotisme itu adalah mempekerjakan karyawan di satu perusahaan dengan alasan kekeluargaan. Jadi mentang-mentang keluarganya ya sudah langsung ditempatkan di posisi manajer tanpa melihat profesionalitasnya, tanpa melihat dia ini orangnya bisa atau enggak gitu. Yang penting keluarga aja udah langsung jadi manajer gitu. Tetapi kalau memang orang tersebut mampu
ya it's okay, nggak masalah ya, walaupun dia keluarga kita entah siapa, masih ada hubungan keluarga, apalagi itu merupakan perusahaan keluarga gitu ya, bebas-bebas aja. Tapi dengan catatan bahwa ketika kita menempatkan keluarga kita di sana ya memang dia mampu gitu ya, dia memiliki kompetensi di satu bidang tertentu gitu ya. Jangan sampai asal kita tempatkan tapi malah dia nggak punya kompetensi gitu ya. Nah, kalau di perusahaan secara umum, misalkan perusahaan BUMN gitu ya, milik pemerintah, itu rata-rata memang dijaga betul agar tidak ada hubungan keluarga di sana. Bahkan suami istri saja di beberapa perusahaan BUMN itu seperti di perbankan gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi suami istri dalam satu kantor itu di beberapa perusahaan seperti perbankan itu tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena khawatir nanti terjadi konflik kepentingan di sana ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa perusahaan memang yang ketat sekali mengatur seperti itu, tapi ada beberapa perusahaan juga seperti perusahaan keluarga yang cenderung lebih longgar ya, dengan catatan tadi itu tetap ada dia bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, ada yang Baik, Pak. mau ditanggapi dulu, silakan. Yang lain mungkin menanggapi atau mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Atau mau sharing pengalamannya. Mungkin ada yang pernah punya keluarga seorang direktur gitu di perusahaan. Saya Pak mau bertanya. Silakan. Siapa? Winda? Ya, Bunda Aryani, kelas C. Iya, silakan. Gini Pak, misalnya di suatu perusahaan itu pas kita ngelamar kerja kan dikasih tahu tuh gajinya berapa. Misalnya gajinya 8 juta. Tapi pas 1 bulan bekerja, tahu-taunya gaji kita 6 juta. Dikasih pengarahan bahwa ada potongan-potongan seperti BPJS, kesehatan, atau asuransi lainnya. Nah, gimana kalau kayak gitu, Pak? Ya, iya benar banget ya. Dulu waktu Bapak pertama kali bekerja juga mengalami hal yang sama ya. Ketika Bapak menerima gaji pertama, untuk pertama kalinya dalam hidup Bapak menerima gaji ya, itu memang dipotong ya. Jadi dipotong kalau Bapak nggak salah sekitar 75% ya. Jadi dari total gaji yang 100% itu Bapak cuma menerima 75% ya. Ya, dan ternyata memang itu aturan yang berlaku hampir di semua perusahaan ya. Jadi kalau ada karyawan baru yang baru bekerja di sana, biasanya gajinya tidak dibayarkan secara full ya, karena masih dianggap sebagai pegawai percobaan lah, kira-kira seperti itu ya, masih dalam tahap dicoba apakah karyawan ini memang pantas bekerja atau tidak, masih dalam proses evaluasi, kira-kira seperti itu. Jadi dari kalau tadi gajinya 8 juta, kemudian dibayarkan 6 juta itu masih terbilang wajar ya untuk yang pertama kali bekerja di sebuah perusahaan. Nanti ketika sudah nyampe kurang lebih 3-6 bulan, itu akan dilakukan evaluasi, akan dilihat kinerjanya, kalau memang kinerjanya bagus, baru dia akan mendapatkan gaji full 100% gitu ya. Ya Pak, makasih. Sama-sama. Siapa yang dipotong gajinya itu? Nggak ada, Pak. Oke, silahkan. Masih ada yang lain? Pak, izin menanggapi. Iya, silahkan. Silahkan, Ya, terus bagaimana dengan gaji yang selalu kurang setiap bulannya? Bisa diulangi? Bagaimana dengan gaji yang setiap Gaji yang kenapa? Selalu kurang? Iya. Misalkan dari 1 juta, terus bulan depan jadinya 900, bulan depan lagi 800. Segitu terus sampai, pokoknya selalu dikurangi dah setiap bulannya. Oke. Baik.
ketika kita menjadi seorang pekerja, jadi karyawan di sebuah perusahaan, kita tuh berhak menanyakan ya berapa gaji kita, berapa gaji kita yang akan dibayarkan untuk 3 bulan pertama, kita menerima berapa, potongannya apa saja, itu kita berhak menanyakannya. Kita bisa datang langsung ke bagian keuangannya, minta yang namanya slip gaji. Slip gaji itu isinya adalah nanti dikasih lembaran gitu ya. Di sana isinya gaji pokok kita berapa, gaji yang utuhnya berapa, dipotong apa saja, itu semua kelihatan di sana. Jadi kita bisa tahu tuh kalau gaji kita dipotong BPJS kah, dipotong ini segala macam tuh dari slip gaji tersebut. Nah, kalau ada pemotongan yang tidak seharusnya dilakukan, kita bisa langsung protes pada saat itu juga dengan membawa berkas slip gaji tadi itu. Kalau memang tadi seperti itu terus dipotong, kemungkinan ada yang tidak beres gitu ya. Itu bisa ditanyakan langsung nanti berdasarkan dokumen yang kita bawa tersebut ya. Kalau memang pada akhirnya tidak dijumpai jalan tengahnya, ya bisa cari perusahaan yang lain, kira-kira seperti itu ya. Silakan, ada yang mau menanggapi yang lainnya? Waktu kita masih beberapa menit lagi. Kalau emang sudah cukup, Bapak akan akhiri. Cukup? Oke, baik ya. Bapak rasa sudah cukup. Kuliah pada sore hari ini Bapak akhiri. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Oke, silakan diaktifkan semua videonya. Kita akan foto bersama ya. Fotonya secara online ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar masih loading ini. Sorry, Pak Boydo. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi untuk yang di halaman kedua ini, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.